Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 221 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang 3 kedzaliman yang dilawan oleh Allah Ta'ala. 3 kedzaliman yang dilawan oleh Allah Ta'ala. Artinya kedzaliman itu banyak. Semuanya haram. Tetapi 3 jenis kedzaliman itu keharamannya kelas berat. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah berfirman. Hadis qudsi. Makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Disampaikan tidak di depan juru tulis Al-Quran, tapi di depan siapa yang butuh untuk disampaikan. Kesahihannya sesuai dengan kadar periwayatan. Bila orang-orang yang bercerita tentang hadis itu bisa dipercaya syarat sahih, ya sahih. Bila tidak, juga tidak. Hadis kali ini adalah sahih, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa isi firman Allah Ta'ala? Salah satu ada 3 kelompok. Ana khasmuhum, saya yang akan menjadi lawan buat mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Pertama, rajulun aqtabi. Seseorang memberikan sebuah janji, sebuah kepercayaan. Di atas namakan Allah, artinya mengokohkannya dengan sumpah. Sehingga orang lain percaya. Summa ghadara, kemudian dia mengkhianati. Yang kedua, warajulun ba'akhuran, seseorang yang menjual orang lain, sesama muslim yang merdeka. Bakulan menusuk, merampas kemerdekaan saudaranya. Fakalah samanahu, maka ia makan harga dari penjualannya. Yang ketiga, warajulun istajara ajiran, seseorang yang mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya. Wastaufa minhu, pegawainya sudah mengerjakan kewajiban dengan tuntas.
Walam yu'ti ajro, tetapi majikannya yang mempekerjakannya ternyata tidak memberikan upahnya. Rawahu Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, Islam meletakkan peraturan untuk menjaga keserasian, untuk menjaga hak-hak ketika orang bermuamalah, ketika orang berinteraksi, sehingga keadilan akan tegak. Yang pertama, Islam agama yang amat sangat memperhatikan peraturan supaya hak-hak terjaga, supaya keadilan bisa ditegakkan, sehingga tidak menzalimi sebagiannya pada sebagian yang lain. Ini bersifat menyeluruh. Makanya semua kaum muslimin harus memperhatikan peraturan yang ada, lalu penuhi. Jangan sampai ada yang menjadi korban. Makanya keadilan harus menjadi standar, sesuatu berada pada posisinya. Sehingga kehidupan akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Itu yang pertama. Yang kedua, semua jenis kezaliman hukumnya haram. Sebagaimana Allah menjelaskan, Inni haramtu zulma ala nafsi fajaltuhu bainakum haraman fala tazalamu. Saya mengharamkan diriku untuk melakukan kezaliman. Maka saya jadikan di tengah-tengah kalian kezaliman barang yang diharamkan. Maka jangan saling menzalimi. Kalau kezaliman itu semuanya haram, mengapa disebutkan ada 3 jenis kezaliman yang dilawan oleh Allah? Artinya, kezaliman yang 3 itu kelasnya kelas akab. Sehingga sama-sama kezaliman itu haram, bila 3 itu ada, nah 3 itu hilangkan dulu. Bila bisa menghilangkan kezaliman yang besar-besar, maka dimudahkan menghilangkan kezaliman yang kecil-kecil. Siapa yang tidak meremehkan kezaliman, walaupun kecil, dia nanti akan dijaga, sehingga tidak melakukan kezaliman besar. Siapa yang meremehkan kezaliman kecil, nanti akan dikerjakan, bertumpuk, dan tumpuk, walaupun kecil, lama-lama juga akan menjadi besar, dan nanti resikonya sangat dahsyat. Lalu pelajaran ketiga, kenapa melawannya itu dari kiamat? Jawabnya, untuk mengokohkan iman pada hari akhir. Untuk mengokohkan iman pada hari akhir. Dunia akan berakhir berganti pada putaran terakhir. Di sana asli kehidupan. Sehingga apabila orang itu ada iman pada hari akhir akan menyiapkan masa depannya. Sehingga dengan bahasa demikian, bila orang tidak ada iman pada hari akhir, kezaliman itu akan mudah dikerjakan. Alasannya bisa sembunyi, nggak dikejar oleh orang, punya benteng yang kokoh, dia merasa aman-aman saja. Kalau nggak ada iman pada hari akhir, nanti resikonya bisa seperti itu. Tapi kalau ada iman pada hari akhir,
dia nanti akan super ngati-ngati. Walaupun mungkin di dunia dia akan merasa aman, tetapi ada iman pada hari akhir, dia diketahui oleh Allah, dituntut, sehingga dia ngati-ngati, sehingga menyebabkan orang itu punya jiwa ihsan. Rumongso diawasi oleh Allah, nanti akan dihisab, dituntut, maka itu ngati-ngati, walaupun nggak diawasi oleh mata manusia dan alat-alat yang dibikin. Kemudian yang keempat, rincian dari 3 macam kedzaliman tadi. Yang pertama, seseorang bertransaksi supaya lancar, maka perlu ditaruh kepercayaan. Apalagi orang itu punya benda, ketika ada kepercayaan akan melepaskan. Karena dengan kepercayaan akan ada kondisi rasa aman. Bahkan kepercayaan yang ada dipupuk dengan sumpah, sehingga mitra transaksinya akan semakin percaya. Nah, pada kondisi dia sudah amat sangat dipercaya, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu dari sana bertumpuk. Nah, dikala itulah dia mengkhianati, sehingga ujung-ujungnya nanti akan merampas hak-hak orang lain. Bila sudah terampas, nah itu nanti akan terjadi permusuhan. Ini termasuk dosa kelas kakap, bukan semata dosa. Karena membawa nama Allah sebagai jamin kepercayaan, ternyata tidak ia penuhi. Jadi tidak ada pengagungan kepada Allah, menjadikan nafsunya yang dituhankan, sehingga seolah-olah itu sebagai pelengkap saja. Ini termasuk dosa yang amat sangat mengerikan, sehingga nanti bisa membawa kepada dirinya sifat munafik, karena tanda orang munafik itu mengkhianati ketika mendapatkan kepercayaan. Dan resiko bila sudah jadi orang munafik, kelasnya kelas kakap, berangkat kecil, lama-lama membesar, dan menguasai, nanti ancamannya adalah fit darkil asfali minan nar, di tangga neraka yang paling bawah. Makanya orang itu harus menjaga kepercayaannya, apalagi janji, apalagi ada nama Allah dibawa-bawa, apalagi juga membawa hak-hak orang lain. Maka itu supaya dijaga dengan sebaik-baiknya, karena resikonya bisa berkepanjangan. Untuk apa senang di dunia tapi celaka di akhirat? Kemudian karakter nomor 2 dari dosa kelas kakap, yaitu mengorbankan saudaranya se-Islam. Maksudnya itu satu tubuh, saling mencintai, saling mengokohkan sebagai mitra untuk membesarkan pahala dengan cara memberi sana-sini, menghargai akan hak-haknya, tetapi ternyata mereka dikorbankan. Orang merdeka dijual. Akhirnya dikelaskan budak. Apakah sekarang ada orang itu menjual orang lain? Ya mungkin saja. Mungkin menawarkan pekerjaan, ketika sudah ketemu siapa yang mempekerjakan, kemudian pengerah tenaga kerja sudah mendapatkan kontrak yang disepakati, sehingga orangnya diserahkan di sana, dipekerjakan, kemudian nggak digaji, karena gajinya sudah diserahkan kepada si pengerah tenaga kerja tadi, itu kan sama saja orang itu menjual orang lain.
ujung-ujungnya untuk mencari makan. Nah, ini perkara yang membahayakan. Atau kadang menjualnya untuk dilacurkan sehingga disekap nggak bisa keluar, ujung-ujungnya raib dan mengalami kematian. Kemudian yang ketiga adalah transaksi orang punya pekerjaan lalu mempekerjakan orang lain. Para pekerja sudah mengerjakan beres tapi gajinya enggak diberikan. Ini juga termasuk merampas akan hak-hak orang lain. Itu akan memicu berbagai macam pertikaian, permusuhan, sehingga ketika kehidupan sudah enggak ada kepercayaan, saling curiga, yang terjadi adalah saling merobohkan, merusak, yang terjadi adalah keadaan yang tidak ada ketentraman. Sehingga orang kan bisa timbul berbagai macam petaka di kesempatan sewaktu-waktu. Kesimpulannya, Islam sangat memperhatikan kehidupan bersama supaya terjaga aman nyaman, saling kepercayaan, maka menjaga kepercayaan perkara yang amat sangat ditekankan, maka kita diperintahkan wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah orang-orang yang benar. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.